Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali ya bersama Ibu di sini. Masih di mata pelajaran dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game atau DD PPLG untuk kelas 10. Kali ini kita akan mempelajari mengenai profesi di industri perangkat lunak dan game. Mari kita simak bersama video pembelajarannya berikut ini. Untuk elemen capaian pembelajaran, pada video pembelajaran kali ini yaitu profesi dan kewirausahaan atau job profile dan technopreneurship serta peluang usaha di bidang industri perangkat lunak dan game. Dengan tujuan pembelajaran yaitu memahami profesi dan kewirausahaan atau job profile dan technopreneurship serta peluang usaha di bidang industri perangkat lunak dan game. Untuk profesi yang berkembang dalam bidang pengembangan perangkat lunak dan game mempunyai beberapa kesamaan, yaitu ada beberapa SDM atau sumber daya manusia yang mengatur bidang manajemen, perencanaan, desain, pemrograman, dan testing. Jadi berikut akan diuraikan masing-masing dari profil profesi pengembang perangkat lunak dan game. Yang pertama yaitu manajemen perusahaan startup. Jadi, bisnis startup ini lebih identik dengan perusahaan yang berbau teknologi, kemudian web atau internet, dan berhubungan dengan semua ranah tersebut. Jadi, contohnya seperti perusahaan Gojek atau Grab ya, jadi berupa startup. Nah, dalam manajemen perusahaan startup ini ada 3 profesi yang tercakup di dalamnya, yaitu yang pertama adalah Chief Executive Officer atau CEO. Yang kedua yaitu Chief Technical Officer atau CTO. Dan yang terakhir ada Chief Finance Officer atau CFO. Nah, yang pertama tadi yaitu Chief Executive Officer atau CEO adalah pemimpin startup dan bertindak sebagai perwakilan perusahaan. CEO ini juga merupakan posisi jabatan tertinggi ya atau pimpinannya dalam sebuah startup tersebut. Kemudian tanggung jawab CEO adalah membuat dan mengkomunikasikan visi, misi, tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari perusahaan. Kemudian menyusun kebijakan strategis supaya visi misi tadi bisa tercapai. Kemudian juga melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas dalam perusahaan ya. Bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan termasuk jika terjadi kerugian yang akan dihadapi oleh perusahaan maupun terdapat keuntungannya. Selanjutnya yaitu mengambil keputusan. Nah, yang berkaitan dengan keseluruhan bisnis. Menjalin hubungan yang baik dengan investor dan seluruh pemangku kepentingan dalam perusahaan startup. Yang terakhir, memotivasi seluruh anggota tim dalam perusahaan startup ini. Selanjutnya, untuk Chief Technical Officer atau CTO. Nah, CTO ini merupakan orang yang bertanggung jawab pada kualitas akhir. Karena ia yang mengelola tim engineer atau tim yang bergerak dalam pengembangan perangkat lunaknya ya, selama proses pengembangan perangkat lunak. CTO berperan penting dalam sebuah perusahaan teknologi, karena bertindak sebagai
ahli teknologinya atau ahli programmernya. Tanggung jawab CTO yaitu meliputi pembuatan aplikasi, kemudian mengelola pengembangan produk dan pembaruan atau update aplikasinya terhadap sistem secara berkala. Kemudian memahami perkembangan teknologi saat ini dan pengaplikasiannya. Selanjutnya melakukan pengawasan terhadap segala hal yang berhubungan dengan teknologi informasi. Yang terakhir, memberi jawaban terhadap review pengguna di Play Store dan App Store tempat aplikasi atau software yang sudah dibuat itu di-upload. Yang terakhir, ada Chief Finance Officer atau CFO. CFO di sini merupakan orang yang bertanggung jawab atas pembukuan keuangan, penggalangan dana, dan penganggaran. Nah, pada tahap awal di sebuah startup, CFO ini juga bertanggung jawab terhadap penggajian pegawai ya, dan sumber daya manusianya. Tanggung jawab CFO meliputi yaitu pertama membuat laporan keuangan, termasuk di dalamnya penjualan, pengeluaran, dan keuntungan perusahaan. Kemudian selanjutnya membuat pembukuan laporan keuangan selama 1 bulan. Selanjutnya mengatur pembiayaan dan anggaran. Selanjutnya menyampaikan pembukuan kepada CEO tiap bulan. Membentuk strategi penggalangan dana. Dan yang terakhir yaitu membuat keputusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, termasuk penggajian karyawan. Untuk profil profesi manajemen perusahaan startup selanjutnya, yang keempat dan kelima yaitu ada Chief Marketing Officer atau CMO dan Chief Operating Officer atau COO. Nah, untuk Chief Marketing Officer atau CMO adalah orang yang bertanggung jawab mengembangkan strategi pemasaran perusahaan. CMO meliputi bagian riset pasar, hubungan masyarakat, dan pencitraan. Jadi intinya tentang marketing ya, atau pemasaran. Nah, tanggung jawab CMO meliputi yang pertama melakukan pemasaran aplikasi kepada locals dan traveler, meramalkan tren pasar, mengembangkan strategi pemasaran, melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemasaran yang telah dilakukan, memahami kebutuhan konsumen, dan mengembangkan nilai tambah yang menarik. Nah, yang terakhir yaitu mengelola semua media sosial yang dimiliki oleh perusahaan seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada Chief Operating Officer atau COO. Nah, COO adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan organisasi perusahaan seperti operasional kantor, karyawan, sampai bisnis. Tanggung jawab COO meliputi yang pertama mengatur kegiatan operasional perusahaan, kemudian menjadi penghubung antara karyawan lain dengan CEO, menganalisis kebutuhan untuk membangun suatu sistem, kemudian melakukan perekrutan dan seleksi karyawan. Yang terakhir yaitu membantu menjadi customer service. Nah, ini merupakan profesi atau job profile yang ada pada manajemen perusahaan startup. Untuk profesi yang kedua yaitu profesi tahap perencanaan pada perangkat lunak dan game. Untuk profesi pada tahap perencanaan, pada bidang perangkat lunak dan game terbagi menjadi tiga profesi berikut ya. Yang pertama yaitu sistem analis, yang kedua data analis, yang ketiga adalah game designer. Nah, yang pertama yaitu sistem analis. Sistem analis adalah
personil tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisa. Analisa terhadap sebuah sistem, bisa memilih alternatif pemecahan masalah dan menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan komputer. Jadi, tenaga ahli sistem analis ini sangat penting perannya dalam sebuah pembangunan sistem informasi. Jadi bisa memberikan ide dan saran untuk mendukung dan meningkatkan proses bisnis pada perusahaan ya. Kemudian bisa pula membantu merancang proses bisnis baru yang didukung oleh teknologi informasi, merancang sistem informasi baru dan menjamin bahwa semua sistem informasi dapat dilakukan maintenance atau perawatan. Nah, untuk tugas dan tanggung jawab sistem analis yaitu yang pertama menerjemahkan isi kerangka acuan kerja ke dalam konsep metodologi kerja. Yang kedua, bertanggung jawab dalam hal-hal teknis yang berkaitan dengan pekerjaan secara keseluruhan seperti pelaporan, pelaksanaan survei, pengembangan aplikasi, instalasi, dan pelatihan. Yang terakhir yaitu melakukan perancangan sistem dan desain aplikasi hasil dari tahapan survei kebutuhan atau requirement analysis. Nah, begitu adalah tugas dan tanggung jawab dari sistem analis. Selanjutnya, profil profesi yang kedua yaitu data analis. Data analis di sini merupakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan berbagai jenis data. Jadi, secara umum data analis ini tugasnya mengelola data, mengembangkan laporan, mengatasi masalah yang terkait dengan data. Selain itu, data analis juga berperan untuk menciptakan visualisasi data. Jadi agar data bisa dimengerti oleh orang awam. Nah, yang terakhir ada game designer. Nah, ini ya profil profesi yang banyak disukai pada saat ini, pada zaman sekarang ini. Game designer termasuk profesi dalam pre-production stage atau perencanaan. Jadi yang berarti game designer ini bekerja sebelum artis dan programmer gamenya. Nah, game designer adalah seseorang yang bertugas untuk membuat alur cerita atau blueprint dari sebuah game yang akan dibuat atau yang akan dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat daya analisis dan logika berpikir para pemainnya, sehingga untuk pengambilan keputusan sebaik mungkin. Pekerjaan artis dan programmer akan lebih terarah dalam mengembangkan sebuah game setelah dibantu oleh game designer ini. Tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan oleh game designer yaitu yang pertama membuat mock-up game yang merupakan gambaran kasar atau sketsa yang menggambarkan game seperti apa yang mau dibuat. Yang kedua, membuat storyboard, yaitu gambar berurutan yang menunjukkan level dari tiap game atau menggambarkan adegan-adegan tiap kejadian yang berbeda-beda dalam game yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan genre, menjelaskan jenis apakah yang akan digunakan pada game tersebut. Yang keempat yaitu membuat gameplay, mendeskripsikan apa yang akan player mainkan atau lakukan di dalam game. Yang kelima adalah membuat fitur. Bagian ini menampilkan kumpulan nilai jual utama dari game tersebut yang dapat membantu mengidentifikasi kemampuan dari game. Selanjutnya, membuat setting atau mendeskripsikan dunia gamenya, termasuk konsep art yang akan digunakan. Jika game ini kuat di story-nya, maka tambahkan fitur yang mempengaruhi jalan cerita. Selanjutnya adalah membuat target audience. Di bagian ini akan dijelaskan mengenai target utama pengguna game. Kemudian membuat hardware platform.
Di bagian ini akan dijelaskan untuk device apa game yang akan dibuat. Jadi apakah game ini nantinya untuk PC, untuk konsol, untuk mobile, untuk handheld, atau untuk apa gitu ya device-nya nanti. Nah, itulah merupakan tugas dan tanggung jawab dari game designer. Profil profesi selanjutnya atau yang ketiga yaitu profesi pada tahap implementasi pada perangkat lunak dan game. Untuk profesi tahap implementasi pada perangkat lunak dan game ini ada 7 profil profesi. Nah, yang pertama yaitu UI designer atau user interface designer. Nah, UI designer di sini merupakan sebutan untuk orang yang mendesain interface atau antarmuka dari perangkat lunak komputer untuk perangkat lunak komputer, ponsel pintar, dan lainnya. Jadi, UI designer di sini bertugas untuk mendesain tampilan ya, atau antarmuka tadi atau interface secara menarik, baik dari sisi bentuk, warna, dan juga tulisan. Yang kedua yaitu ada UX designer atau user experience designer. UX designer di sini merupakan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi maupun pengunjung situs yang dilihat dari nilai guna, manfaat, juga kesenangan yang didapatkan oleh pengguna tersebut. Nah, jadi UX designer ini bertanggung jawab untuk kepuasan pengguna atau user experience tadi ya, dan pengalaman yang lebih baik dalam menggunakan aplikasinya. Yang ketiga yaitu game artist. Nah, game artist di sini berperan membuat semua aspek visual dari game, mulai dari karakter, background, sampai menu dan antarmuka atau user interface. Nah, game artist bertanggung jawab agar game terlihat menarik. Terdapat 2 macam bentuk visualisasi yang sering dipakai dalam pengembangan sebuah game ya, yaitu visualisasi dalam bentuk 2 dimensi atau 2D dan 3 dimensi atau 3D. Untuk profil profesi yang keempat yaitu front-end developer. Nah, front-end developer ini memiliki tugas untuk merancang antarmuka atau tampilan dari sebuah website. Jadi tampilan sidebar, header, menu navigasi, dan footer adalah hasil dari pekerjaan si front-end developer ini. Kemudian selanjutnya ada back-end developer. Nah, back-end developer ini bertugas memberikan aksi untuk melakukan sesuatu dari sebuah web, mengisi formulir dan juga menekan tombol kirim. Nah, merupakan hasil dari pekerjaan si back-end. Selanjutnya yang keenam ada full stack developer. Nah, full stack developer ini merupakan kombinasi dari front-end designer dan back-end designer. Jadi full stack developer itu harus memiliki kemampuan keduanya, yaitu kemampuan front-end dan juga back-end dalam membuat sebuah web. Yang terakhir ada software engineer yang ketujuh, yaitu seseorang yang berperan dalam penerapan prinsip-prinsip teknik pengembangan perangkat lunak, melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, mengimplementasikan dan memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak untuk menjawab suatu permasalahan. Yang terakhir atau yang keempat dalam profil profesi di bidang perangkat lunak dan game yaitu profesi pada tahap pengujian perangkat lunak dan game.
Nah, untuk profil profesi tahap pengujian pada perangkat lunak dan game itu ada satu buah profil profesi ya, yaitu Quality Assurance dan Tester. Quality Assurance atau tester adalah orang yang bertugas sebagai penjamin mutu atau yang melakukan tes terhadap perangkat lunak atau game yang dibuat. Kemudian melakukan uji coba terhadap produk yang dibuat oleh programmer, mencari bug atau error ya, dan memberikan penilaian terhadap produk, perangkat lunak, dan game yang saat itu sedang dikembangkan atau dibuat. Demikianlah video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ibu harapkan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dapat dicapai oleh anak-anakku sekalian. Kemudian, anak-anakku bisa menjadi pelajar mandiri, yaitu pelajar Indonesia yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Sekian dari Ibu. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.